Sesaji Sumbing. Hai, namaku Didi Irawan, dan ini merupakan kisah nyataku saat mendaki salah satu gunung tinggi di Jawa Tengah. Hari itu tepatnya di pertengahan bulan Februari. Kami 6 orang pendaki pemula, aku, Kismono, Antono, Arif, Eri, dan Ranto, sedang berdiskusi di rumah Arif. Kami berdiskusi di bulan Februari ini akan melakukan apa. Kami bukan komunitas atau semacamnya, melainkan hanya teman satu desa, yaitu Desa Kutorembet, Kecamatan Lebak Barang. Kalau ada waktu, coba deh mampir ke sini. Sering disebut orang sebagai negeri atas awan. Ya, itu memang benar. Terkadang memang awan terlihat di bawah desa kami. Kurang lebih Desa Kutorembet mencapai 1000 meter di atas permukaan laut. Kok jadi bahas Desa Kutorembet sih? Cerita berlanjut. Kami memutuskan untuk mendaki Gunung Sumbing karena sabananya terbilang cukup indah. Persiapan dilakukan di hari Jumat dan start ke base camp hari Sabtu. Untuk sampai ke base camp, kami menempuh waktu 9 jam. Bukan karena jauh, melainkan kami saling terpisah di perjalanan. Inilah kejanggalan-kejanggalan dimulai. Kami berangkat jam 9, dan untuk lebih hemat dan aman, kami berbonceng-boncengan menjadi 3 motor. Aku bersama Kismono, Arif bersama Ranto, dan Heri bersama Antono. Perjalanan lancar-lancar saja sampai jam 12, lalu istirahat untuk sholat dan makan. Pada saat selesai sholat zuhur, ternyata dua teman kami, Antono dan Eri, tidak sholat di masjid yang sama. Alhasil kami pun terpisah. Masing-masing dari kami memakai Google Maps. Arif, salah satu teman kami, menghubungi Antono dan Eri, tapi tidak terhubung sama sekali. Lalu kami memutuskan untuk lanjut saja, dengan pikiran pasti bakal bertemu di base camp. Pada saat jam 2, cuaca mulai mendung. Jalanan pun mulai tertutup kabut. Aku dan Kismono berada di belakang motor Arif dan Ranto. Tapi lama-kelamaan kita tertinggal. Kita sempat panik karena Google Maps yang kupegang tidak berjalan. Hal itu dikarenakan sinyal. Tapi kita mencoba untuk tetap berjalan. Sekitar 30 menit kita terpisah dengan Arif dan Ranto. Lalu kita berhenti sejenak dan bertanya kepada warga sekitar mengenai jalan ke Gunung Sumbing. Setelah berjalan lagi, alhamdulillah aku mendapat sinyal dan Google Maps-ku berjalan kembali. Aku dan Kesmono sampai di base camp pertama. Padahal kita berada paling belakang saat perjalanan. Aku mencoba menghubungi Arif dan Eri, tetapi tetap saja tidak tersambung. Sudah cukup lama kami menunggu. Arif dan Ranto terlihat. Ternyata mereka nyasar ke sebuah desa di daerah Magelang. Mereka bercerita Google Maps mereka mengarahkan ke sebuah pemakaman di desa tersebut. Bahkan Arif sempat memotret makam itu. Aku, Kismono, Arif, dan Ranto sudah berkumpul di base camp, sedangkan Eri dan Antono masih belum terlihat. Kami mencoba menunggu sampai sekitar jam 4, namun belum datang juga. Lalu HP Arif berdering. Ternyata telepon dari Eri. Dia berkata dia sudah di base camp sejak jam 3 tadi. Kami kaget karena tidak saling bertemu. Ternyata Google Maps kami mengarahkan ke base camp yang berbeda. Eri dan Antona berada di Magelang, base camp Adipuro, dan kita di suatu base camp yang sekarang aku sudah lupa nama base camp tersebut. Kami berdebat tentang siapa yang mau menyusul. Dan akhirnya kita berempat yang menyusul mereka. Sesampainya di sana, hawa dinginnya udara dan air sangat terasa. Kami istirahat sampai habis isya dan start sekitar jam setengah 8 malam. Tidak ada kelompok selain kami di base camp ini. Karena waktu sudah malam, kami memutuskan untuk mengojek sampai jalur pendakian. Kata tukang ojek, mereka juga mau mendaki tapi mungkin agak malam. Setelah semuanya berkumpul, kami berdoa meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan sampai pos 2 cukup melelahkan, tetapi kita masih have fun. Lalu pada saat perjalanan, Ranto bilang, katanya dia mendengar suara gamelan. Aku tahu, aku juga mendengar suara itu dari tadi. Tapi aku kira mungkin sedang ada hajatan di bawah sana. Kami semua mendengar suara gamelan tersebut, tetapi tidak berpikiran negatif, mungkin karena faktor lelah. Kami mendengar suara gamelan itu sampai ke pos 4.
saat sedang beristirahat dan ingin mendirikan tenda. Melihat keadaan semua yang sudah sangat lelah, terlebih lagi wajah Ranto terlihat sangat pucat. Tapi dia malah mengusulkan mendirikan tenda di pos sunrise saja. Katanya dia masih kuat. Selesai beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan ke pos sunrise. Angin bertiup sangat kencang saat kami tiba di sana. Dari 2 tenda yang kami bawa, kami hanya bisa mendirikan 1 tenda saja. Jadi 1 tenda tersebut untuk Ranto, Antono, dan Kismono. Sedangkan aku, Arif, dan Eri hanya menggelar tenda, tidur di dalam sleeping bag, dan berselimutan flysheet saja. Kami tidak sempat memasak karena tiba di pos sunrise sekitar jam 11 malam. Sekitar jam 3 pagi, tubuhku mati rasa. Aku menggigil parah. Dan inilah momen mendaki paling tidak nyaman selama hidupku. Sekitar jam 5 kami bangun. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Kami masak mie instan untuk sarapan persiapan summit sembari menikmati sunrise dan bersuah foto. Tapi Ranto sampai pagi itu masih terlihat pucat dan kedinginan. Kami summit sekitar jam 6 pagi. Di tengah perjalanan tiba-tiba Ranto menghilang. Arif dan Kismono turun untuk mencarinya, tetapi belum ketemu juga. Sementara itu, aku, Eri, dan Antono sudah sampai di puncak duluan. Sekitar 30 menit, Arif dan Kismono menyusul dan mengabari kami jika Ranto tidak ditemukan. Kami panik dan mencarinya. Alangkah terkejutnya, dia menyusul dengan keadaan sehat bugar, tetapi ada yang aneh. Dia membawa kelapa muda dan memakannya. Memang ada pohon kelapa di puncak. Lalu kami bertanya kepadanya, dan dia mengaku mengambilnya di sebuah batu besar. Aku kaget dan menduga jangan-jangan itu adalah sesaji. Tapi mana mungkin ada sesaji di puncak. Siapa yang mau naruh, ucapku dalam hati. Selesai bersuah foto di puncak, kita pun turun dan sampai di kaki gunung. Kita memutuskan untuk mengojek lagi sampai ke base camp. Arif bertanya kepada tukang ojek mengenai kelapa muda yang Ranto makan. Ternyata merekalah yang meletakkannya karena semalam katanya adalah malam 1 Suro, di mana dipercaya makhluk gaib sedang berpesta. Lantas saja, saat mengantar kami, mereka bicara akan mendaki. Dari kami sebelumnya tak tahu jika semalam adalah malam 1 Suro. Dan dari tukang ojek dan orang-orang base camp pun tidak memberitahu. Lalu kami bertanya tentang suara gamelan semalam. Kata mereka itu memang biasa terjadi pada malam 1 Suro. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Dan jangan lupa like dan subscribe. Itu aja sih. Dah. Wassalamualaikum.